Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, perkenalkan Bu, nama saya Andi Setiawan. Saya guru dari SD Negeri 170 Palembang. Saya juga merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Bu, ya, dari Kota Palembang. Nah, di sini saya mau sedikit wawancara terkait modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi saya mau izin sebentar Bu, sedikit Ya, boleh, wawancara. silakan Pak Andi. Ya. Jadi sini ada 8 pertanyaan Bu ya. Ya. Oke. Boleh kita mulai Bu ya? Boleh, silakan. Baik, untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Ya. Baik, terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Kalau saya mengidentifikasi kasus dilema etika tuh, kita harus benar-benar melihat, memilih mana kejadian atau kasus yang kedua-duanya memberikan yang dampak positif, ya. Dan kita harus menyadari bahwa pilihan itu sangat berat, Pak Andi. Mana yang paling benar kan? Iya, benar. Kedua-duanya benar. Iya, Nah, itu harus benar-benar kita selektif. Iya. Ya. Nah, itu. Ya, jadi kita harus berhati-hati dalam bijak untuk menentukan suatu keputusan dalam kasus dilema etika tersebut, Pak Andi. Oh, jadi harus diidentifikasi dulu ya, Iya, dipilih mana yang positif Bu ya. Iya. Baik, untuk yang pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama benarnya atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Langkah yang biasa saya ambil yaitu paling utama saya kumpulkan dulu Pak Adi, fakta-faktanya apa, datanya bagaimana, ya. Yang jelas permasalahannya dihubungkan dengan lembaga mana, nah, itu ya. Nah, biasanya ini dimulai penyebabnya Pak Andi. Kira-kira penyebabnya oh ini. Nah, setelah tahu penyebabnya kita cari dulu latar belakangnya apa. Nah, itu ya. Kemudian keluarganya dan permasalahannya. Nah, dari berdasarkan fakta-fakta tersebut, nah baru bisa kita memutuskan ya Pak Andi ya, bagaimana mengambil keputusan itu yang terbaik karena kedua-duanya baik. Benar. Nah, gitu. Jadi dicari dulu informasi, Pastinya, data-datanya, latar belakangnya apa, iya, seperti itu Ibu ya. Baik Bu. Ya, untuk selanjutnya pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya Pak Andi ya, biasanya kalau kita mengambil langkah-langkah suatu permasalahan, ya kita harus cari dulu faktanya bagaimana, datanya apa. Nah, kemudian kita musyawarahkan dari kita dapat musyawarah data tadi kan. Nah, kemudian kita libatkanlah untuk menyelesaikan masalah tadi, kita libatkan guru-guru, libatkan komite, kemudian para tokoh sekitar. Nah, disitulah pihak-pihak kita sesuaikan dengan kasus yang kita hadapi itu tadi. Jadi langkah-langkahnya itu memang secara Banyak berurutan, tahapannya, tahapan-tahapannya iya, ya, biar permasalahan tadi bisa dapat diselesaikan secara akurat. secara akurat. Iya, Oke. benar. Baik Bu, yang keempat, Ya. hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, itu Pak Andi ya. Adapun hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan yaitu kasus yang dilakukan itu pertama itu mengidentifikasi dulu. Nah, mengidentifikasi permasalahan, kita cari faktanya, kita cari datanya, kemudian kita lakukan musyawarah secara bersama-sama, atau kita dapat melakukan kolaborasi dari lingkungan sekitar. Nah, dari pihak-pihak yang terlibat kita dapat menentukan kesepakatan secara bersama-sama gitu. Jadi intinya itu kolaborasi. Iya benar, kerjasamanya. Kerjasama. Iya. Baik, luar biasa Bu. Ya, kemudian yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah ya, dari kasus itu yang pasti apa Hmm. ada tantangannya ya, Ya, nggak? pasti. Nah gitu, tantangannya
kadang-kadang ya berat juga ya, tapi dari kasus tersebut kita hadapi ya. Nah, kita menghadapi orang yang memiliki latar belakang berbeda, kasus berbeda, dan pandangannya budaya juga berbeda. Nah, dari situ awal masalah tersebut kita pandangannya kadang membingungkan kan. Nah itu, nah karena sebenarnya keduanya sudah benar dan tidak ada yang kita rugikan gitu. Memang latar belakang budaya, Nah, ya, iya, kadang-kadang kita harus menyesuaikan terhadap lingkungan yang ada. Iya, jadi situ budaya beda, Iya. bahasa beda, bagaimana caranya kita satukan. Iya, benar. Nah Iya. gitu, iya. Baik. Kemudian yang keenam, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di dalam etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya Pak Andi ya. Nah dari permasalahan ini, ya sering kan di sekolah ini ada masalah ya. Ya namun dari permasalahan tersebut ya kita tidak ada jadwal Pak Andi. Dan ketika kita ada masalah, langsung kita selesaikan masalah tersebut. Ya jadi tidak terlalu lama Ya, kita menyelesaikan masalah ya. tersebut. Ada masalah, langsung kita selesaikan gitu. Ya. Jadi memang supaya tidak berlarut, Tidak supaya tidak berlarut. masalah tadi menambah panjang kan? Iya. Jadi begitu ada masalah, Langsung sebaiknya selesaikan. diselesaikan. Iya Ya. benar. Baik, terima kasih. Kemudian yang ketujuh, adakah seorang atau faktor-faktor? Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Andi Setiawan. Saya guru dari SD Negeri 170 Palembang. Dan saya ini merupakan calon guru penggerak Kata 11 Kota Palembang, Bu ya. Nah, di sini saya mau izin Bu, sedikit mau wawancara terkait modul kami calon guru penggerak, itu modul 3.1 itu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara. Ada 8 pertanyaan Bu ya. Mohon izin Bu ya. Iya, lanjut. Oke, boleh kita mulai Bu? Oke. Baik. Ya, untuk pertanyaan nomor 1, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, di sini saya menjelaskan kasus dilema etika harus benar-benar kita melihat dan memilih setiap kasus kejadian dengan memperhatikan apakah kedua-duanya memberikan dampak yang positif dan menyadari pilihan itu sangat berat pilihan sama-sama, baik harus menjelaskan setiap kasus berhati-hati dalam mengambil keputusan tersebut. Jadi harus berhati-hati Bu ya. Hati-hati kita mengambil Kemudian keputusan. memilih kasus yang positif ya. Iya. Oke, seperti itu. Baik. Pertanyaan kedua, nah selama ini bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang kedua itu langkah yang akan saya ambil. Satu-satunya itu mengumpulkan fakta-fakta yang ada yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dan penyebabnya ya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut kita itu baru bisa memutuskan dan mengambil keputusan yang dari berpihak karena kedua-duanya itu yang baik. Ya, jadi mengumpulkan data, mengumpulkan fakta Fakta, dulu fakta, ya. baru kita ambil yang mana yang baiknya. Oke. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa kami lakukan itu dimulai dari membersihkan permasalahan, mengumpulkan fakta-fakta. Selanjutnya kita melakukan musyawarah dan melibatkan dewan guru dan komite sekolah, yaitu dengan para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar dekat sekolah kita ini. Jadi melibatkan seluruh warga sekolah intinya Bu ya, kemudian di sekitar. tokoh masyarakat yang berada di sekitar. Iya. Oke. Kemudian pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang efektif mengambil keputusan sebuah kasus
yang saya lakukan seperti menginvestigasikan permasalahan dengan mencari fakta-fakta yang melakukan musyawarah bersama pihak-pihak yang terlibat menentukan kesepakatan untuk itu bersama. Jadi Kita memang harus sama-sama. sama-sama ya, itu merupakan hal Kita yang sangat musyawarahkan efektif. dulu, baru kita ambil keputusan. Iya, benar sekali. Baik, yang pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika yaitu apabila kita menghadapi orang-orang memiliki latar belakang yang sangat berbeda, ya. Kita ini banyak yang berbeda, Ya, ada benar, yang benar, ini benar. mempengaruhi latar belakang budaya, pendidikan, dan ini ya berdasarkan dari situlah kita bisa mengambil musyawarah itu dan tantang yang baik. Ya, jadi memang Harus latar berbeda. belakang Pendidikan, budaya itu harus kita perhatikan, iya, Bu, ya. iya, benar. Oke. Kemudian pertanyaan ke-6, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan yang di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Di sini saya misalnya menyelesaikan permasalahan itu, yaitu tidak pernah saya menjadwalkan. Misalnya saya ada waktunya, itu saya memang benar permasalahan itu saya etikanya bisa kita datang, bisa kita panggil, ya, kita ini baru kita rencanakan apa. Artinya menyelesaikan permasalahan itu muncul masalah dilema etika langsung. Nah misalnya itu kita pada hari yang sama, misalnya supaya kita mencari jalan keluar untuk keputusan tersebut. Benar. Jadi ketika ada masalah jangan berlama-lama, jadi langsung diselesaikan supaya masalah tadi tidak berlarut-larut. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang ke-7, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah, dalam faktor membantu mempermudahkan permasalahan yang ada di keputusan itu ya, antara lain yaitu Dewan Guru dan rekan-rekan sekitar ini, ya, dan masyarakat. Nah, itu menutupi kemungkinan melakukan dari itu pihak sekolah. Nah, pihak sekolah kita. Jadi memang perlunya kerjasama dan kolaborasi, ya. Masyarakat sekolah seperti guru, ya. komite, ya. Masyarakat. Ya. Baik, Bu. Nah, yang terakhir nih, Bu, pertanyaan nomor 8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang saya dapat, pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini adalah kita harus mengutamakan musyawarah, mencapai keputusan yang sangat baik yang kita harapkan supaya keputusan itu akan tidak salah kita mengambil keputusan, ya, merupakan tidak merugikan satu sama lainnya. Jadi perlunya atau pentingnya musyawarah ya untuk mengambil sebuah keputusan supaya mendapatkan keputusan yang baik, tidak merugikan satu sama lain. Yang lain. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Noti. Pagi Pak Andi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, masih diberi nikmat sehat. Alhamdulillah. Bu, saya mau izin. Ini kebetulan saya ada tugas dari PGT. Ini ada tugas modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Jadi ada sebuah pertanyaan, nanti ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan. Jadi saya mau izin. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Oke. Baik, kita langsung Bu ya untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih Pak Andi. Pak Andi ini merupakan tugas CGT Angkatan 11 ya? Benar sekali. Kita lagi mau selesai. Ya. Seperti yang kita ketahui Pak Andi, kasus dilema etika dan rujukan moral pada setiap satuan pendidikan itu pasti selalu terjadi. Pasti selalu ada. Tergantung
kita sebagai pemimpin pembelajaran itu menyikapinya dengan dan ketika kita mengambil keputusan harusnya dengan dipertimbangkan dengan matang dan tidak merugikan pihak manapun. Nah, dalam hal ini ketika saya mengidentifikasi kasus dilema etika itu, kalau menurut saya nih, saya harus benar-benar melihat dan memilih setiap kasus ataupun kejadian dengan memperhatikan apakah kedua-dua kasus tersebut akan memberikan dampak positif bagi satuan pendidikan atau tidak, seperti itu. Nah, jadi memang sih ketika kita menentukan pilihan itu sangat berat sekali, khususnya kasus dilema etika, karena pilihan itu ketika pilihan itu sama-sama baik, maka setiap kasus tersebut harus diidentifikasi dan diinvestigasi dengan detail. Jadi di sini memang mengidentifikasi di tahap awal itu perlu dilakukan ketika kita menghadapi kasus dilema etika atau pendidikan. Jadi memang harus dipilih, kemudian diidentifikasi Bu ya. Ya, jadi betul. Dilihat dampak positifnya apa untuk sekolah Betul. seperti itu ya. Apabila itu merugikan, ya artinya tidak akan ada manfaatnya bagi satuan pendidikan. Oke Bu, untuk yang pertanyaan kedua nih, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengambil nilai kebaikan? Oke, artinya di sini diperlukan langkah-langkah ya Pak. Iya. Langkah-langkah yang akan saya lakukan ketika saya mengambil keputusan itu salah satunya dengan mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu. Jadi fakta-fakta terlebih dahulu, fakta-fakta yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, dimulai dari penyebabnya apa, kemudian latar belakangnya apa, dan apa masalahnya, secara persis masalahnya itu seperti apa gitu. Setelah saya mendapatkan fakta-fakta tersebut, saya baru bisa memutuskan ataupun saya baru bisa mengambil keputusan yang terbaik karena keduanya sama-sama baik. Nah, benar. Nah, Jadi memang kita itu harus mengidentifikasi supaya kita tahu kan bagaimana cara betul. menyelesaikannya, mencari jalan keluarnya seperti itu Bu ya. Bukti-buktinya dulu Pak. Buktinya, Nah, ya. fakta-fakta tadi kita kumpulkan dulu. Baik. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oke. Untuk menghadapi kasus dilema etika seperti yang sudah awal kita sampaikan tadi, pertama kita mengidentifikasi terlebih dahulu, kemudian kita mengumpulkan bukti-bukti ataupun fakta-fakta, dan yang ketiga tentunya saya tidak bisa mengambil keputusan secara individu. Saya di sini ada tim di sekolah, ada rekan sejawat, yang pastinya saya akan melibatkan teamwork saya, tim kerja saya, baik itu dewan guru ataupun komite sekolah ketika saya mengambil keputusan. Dan itu jadi tergantung masalahnya nih Pak. Pihak-pihak yang dilibatkan itu bisa guru, kemudian rekan sejawat, komite sekolah, ataupun pemangku-pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah tersebut. Di berkolaborasi, Ya, berkolaborasi betul. setiap tim yang ada di sekolah, ya Bu ya. Ataupun Ibu sebagai pemimpin mengajak istilahnya anak buah lah, rekan-rekan Ya, betul. atau komite sekolah untuk saling bekerja sama. Betul Pak. Ya, oke. Kemudian pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Hal-hal yang menurut saya efektif yang seperti yang sudah saya lakukan ya Pak ya, setelah mengidentifikasi, kemudian mengumpulkan fakta-fakta, yang paling efektif itu bermusyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat untuk menentukan kesepakatan bersama. Jadi keputusan itu
tidak akan merugikan pihak manapun, apalagi merugikan satuan pendidikan. Jadi yang terlibat ini akan saya ajak berkolaborasi, bekerja sama agar keputusan itu bisa diterima dan tidak merugikan. Jadi pentingnya musyawarah tadi supaya dua pemangku kepentingan tadi tidak saling menderita kerugian. Betul. Oke, untuk yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, menurut saya nih Pak, ketika kita mengambil keputusan dilema etika, ini khusus dilema etika ya, terkadang itu bertentangan dengan hati nurani, itu tantangannya Pak. Terkadang kita mempertimbangkan apabila nih kita menghadapi orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, jadi otomatis pandangannya itu dipengaruhi oleh pihak lain seperti itu, baik itu budayanya, kemudian latar belakang pendidikan, ataupun di sini ada senior dan junior ya Pak ya, kalau di antara sesama rekan sejawat. Jadi disitulah kita akan menemukan tantangan Pak, karena setiap secara otomatis itu pasti akan berbeda dan tentunya dalam satuan pendidikan khususnya di SD 170 ini Pak, kasus-kasus yang seperti ini sering muncul, tetapi ya tantangannya itu harus dihadapi dan harus diselesaikan agar bisa menemukan solusi. Jadi karena di lingkungan sekolah itu kan punya latar belakang yang berbeda. Ya, betul Pak. Jadi perlu pengalaman Bu ya, perlu pengalaman untuk menghadapi masalah. Kemudian kita bagaimana cara kita untuk menyikapi sebuah perbedaan dari setiap individu. Betul. Ya. Kemudian pertanyaan ke-6, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Oke. Untuk kasus dilema etika yang terjadi, saya tidak membuat jadwal tertentu ya Pak ya, tidak ada waktu tertentu. Ketika kasus itu terjadi, secepatnya harus diselesaikan. Secepatnya harus diselesaikan, kemudian harus ada jalan keluar, dan keputusan yang diambil itu tidak akan merugikan salah satu pihak. Semuanya itu berpihak kepada peserta didik, berpihak kepada murid. Jadi ketika ada masalah, tidak menunggu waktu lama, harus cepat diselesaikan. Secepatnya diselesaikan. Supaya mungkin permasalahan tadi tidak terlalu larut Ya, ya. betul. Baik. Kemudian yang pertanyaan ke-7, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk yang membantu ataupun yang yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan itu ya antara lain tim kerja saya, teamwork ataupun dari Dewan Guru SDN 170 yang terlibat dengan kasus tersebut. Kemudian juga orang tua siswa, kemudian juga komite dan pemangku kepentingan yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Jadi kerjasama tim itu sangat penting. Jadi kita ketika ada kasus Pak, Iya. kita sharing, Iya. berbagi, kita temukan solusi yang terbaik. Jadi kalau perlu untuk pertama kali kasus itu terjadi mungkin bisa ditangani dulu oleh guru yang bersangkutan, atau setelah itu mungkin rekan guru mengalami kesulitan baru. Ya, jadi dia prosedural Pak. Iya, prosedural. Prosedural. Iya. Oke, yang terakhir Bu, pertanyaan ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu dari pengalaman Ibu
mengambil keputusan di rumah kita? Pengalaman yang paling berharga itu ketika saya membuat keputusan kasus dilema etika itu adalah menjalin komunikasi, membangun berkoordinasi dan berkolaborasi. Jadi 3 hal ini ketika kita mengambil keputusan ini akan menjadi senjata bagi kita untuk mengambil sebuah keputusan yang bijak dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan universal yang berpihak kepada peserta. Sangat luar biasa sekali Bu, pengalaman yang Ibu sampaikan hari ini. Saya sangat terinspirasi, dan mungkin itu saja Bu untuk pertanyaan hari ini, untuk wawancara hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Bu. Mungkin saya hari Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.